Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin Ramadan. Dan pada sore hari ini kita akan membahas materi tema tentang Ramadan bertujuan atau punya target untuk membantu pribadi yang istiqomah dalam petunjuk Allah. Setelah kita bahas pada sesi yang lalu, kita bahas dua target Ramadan, target puasa. Di Al-Baqarah 183, target Ramadan, target puasa adalah mencetak, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan sedangkan di Al-Baqarah 185, puasa Ramadan bertujuan untuk membentuk pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan sedangkan pada Al-Baqarah 186 bahwa puasa Ramadan itu bertujuan atau punya target untuk membentuk, mencetak pribadi-pribadi yang istiqomah berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa salah satu keutamaan ibadah puasa Ramadan, ya, salah satunya adalah doa-doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi bahwa keutamaan ibadah Ramadan atau puasa Ramadan adalah dikabulkannya doa-doa orang yang berpuasa. Kita lihat Al-Quran, Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang aku, tentang Allah Muhammad, fa ini, katakanlah, ini qarib, sungguhnya aku Allah itu sangat-sangat dekat. Fa ini qaribun, katakan sungguhnya Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika dia berdoa. Allah mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Apabila dia berdoa memohon kepada Allah, maka agar dipenuhi doa-doa itu, kata Allah, falyastajibuli, maka penuhilah perintah-perintah Allah, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah, berimanlah kepadaku, la'alahum yarsudun, agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita simak ayat tersebut, Al-Baqarah 186, bahwa aktivitas orang-orang yang berpuasa ibadah Ramadan, maka dia terus melakukan berdoa kepada Allah.
Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan di mana doa-doa Allah kabulkan. Maka memperbanyak doa kepada Allah, sampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, hajat kita seperti apa, sampaikanlah kepada Allah, dan yakin Allah akan mengabulkannya. Dan kemudian Allah memberikan satu penjelasan kepada kita agar doa-doa itu Allah kabul, Allah ijabah. Maka kata Allah, lakukan dua hal, lakukan dua amaliyah, dua perbuatan. Apa itu? Yang pertama adalah falyastajibuli, laksanakan dulu perintah-perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, baik ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, perintah terkait berakidah Islam yang benar, melaksanakan hukum-hukum Allah, syariah Allah, ya, kemudian berakhlak karimah yang mulia itu, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa itu. Kata Allah, falyastajibuli, maka penuhi dulu perintah-perintah Allah. Nah, kalau dilaksanakan, yakin Allah akan mengabulkan doa-doa itu. Dan kemudian yang kedua kata Allah, wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka beriman kepadaku, yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Allah adalah ilah kita, Tuhan yang layak disembah. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita pun yakin Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta. Nah, kalau kita yakin dengan Allah seperti itu, dengan seyakin-yakinnya, maka doa itu Allah akan kabulkan. Nah, kemudian orang yang berdoa kepada Allah dan dia pun melaksanakan perintah-perintah Allah dengan konsisten, istiqomah, dan kemudian dia pun beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya, iman yang sesungguh-sungguhnya dan seyakin-yakinnya, maka kata Allah, mereka akan menjadi pribadi yang diberikan petunjuk. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan tiga tadi, berdoa dan dia melaksanakan perintah Allah, dan kemudian beriman kepada Allah, maka harapan besar dia menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan petunjuk dari Allah, hidup dalam bimbingan Allah. Saudara yang dirahmati Allah, nah kemudian orang-orang yang yarsyudun, yang Allah berikan petunjuk itu, akan nampak dua hal, dua perkara. Pertama, bahwa hidupnya akan dibimbing oleh Allah, hidupnya akan sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, dan dia tidak akan terhindar dari perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang pertama, akan menjadi pribadi yang Allah bimbing dalam hidupnya, dalam istiqomah di dalam jalan Islam. Dan kemudian ketika dia lupa, lalai, dan dia terjebak dalam kemaksiatan, maka Allah pun tidak segan-segan untuk mengingatkannya agar dia kembali ke jalan Allah. Maka dari itu, saudara yang dirahmati Allah, maka kita sebagai pribadi yang mudah-mudahan dalam petunjuk Allah, dan agar istiqomah di jalan Allah, dalam petunjuk Allah, maka jangan lupa juga berdoa kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membulak-balikan hati, maka tetapkan jiwa kami, tetapkan hati kami, tetapkan lahir dan batin kami ada di dalam bimbingan agamamu, berada dalam bimbingan agamamu. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah
bahwa tujuan puasa yang ketiga adalah agar kita menjadi pribadi yang istiqomah di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dua hal kita lakukan. Pertama, kita selalu menunaikan, memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita selalu dalam keadaan beriman kepada Allah, yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Maka insya Allah hidup kita ada dalam bimbingan Allah, kita ada dalam petunjuk Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.